Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 11192197196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini ada kabar sukacita bagi kita semua, yaitu kuasa Roh Kudus telah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus yang merupakan perwujudan dari penyertaan Allah di dalam kehidupan kita, memasuki diri kita dan akan beserta dengan kita sampai kelak kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena membimbing kita untuk berkumpul bersama dengan keluarga pada pagi hari ini untuk beribadah dan merayakan hari turunnya Roh Kudus. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi saudara semua. Kiranya ibadah ini semakin menguatkan kita untuk kita melanjutkan kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada pagi hari ini kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca warta Pentakosta, yaitu peringatan turunnya Roh Kudus. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Di sana dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain,
apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 234, bait yang pertama sampai dengan yang keempat. Di hari Pentakosta. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini sungguh menguatkan hati kami. Iman kami bertambah teguh di saat kami tahu bahwa Engkau memberikan anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Hidup kami tidak lagi sendiri, oleh karena Engkau memberikan Roh Kudus untuk menyertai di dalam kehidupan kami. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27. Kemudian dilanjutkan pasal 16
ayat yang keempat, bagian B. Di sana dikatakan demikian, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Saudara-saudara, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 237, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Roh Kudus tetap teguh.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui bahwa pada hari Pentakosta, di saat murid-murid Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam sebuah rumah, tiba-tiba turunlah seperti kilatan api, lalu menyebar dan kemudian hinggap di setiap murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka penuhlah dengan kuasa Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, kuasa Roh Kudus sejak saat itu dicurahkan kepada kita. Dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yaitu kita peringati 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan merenungkan apa sesungguhnya makna dari turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita mengingat akan firman Tuhan pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang lalu, maka kita akan tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, maka yang perlu dipastikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah bahwa semua murid-muridnya beres tentang iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya setiap murid tahu benar siapa Tuhan Yesus Kristus itu, bahwa dialah yang datang sebagai juru selamat dunia. Lalu Tuhan Yesus Kristus juga sebelum naik ke sorga memastikan bahwa semua murid-muridnya beres tentang kepercayaan mereka akan setiap firman yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah itu Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga dan 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, Roh Kudus yang turun, yang masuk ke dalam diri murid-muridnya, yang masuk ke dalam diri kita, yaitu yang disebut roh kebenaran, adalah pribadi yang dikirimkan oleh Bapa untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Artinya, saudara dikasihi Tuhan, Roh Kudus di dalam diri kita akan senantiasa mengingatkan kita akan semua yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Roh Kudus itu menuntun kehidupan kita, sehingga kehidupan kita tidak lagi sendiri. Tuntunan kuasa Roh Kudus, yaitu pribadi ketiga dari Tritunggal, akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita, bahkan sampai kelak ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana respon kita agar karya Roh Kudus dapat leluasa bekerja beserta di dalam kehidupan kita. Ada 2 hal penting. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, marilah kita memastikan di dalam kehidupan kita bahwa kita beres di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita, kita tidak lagi meragukan Dia. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang beres akan membuat kita lepas dari segala kekhawatiran,
dari segala keraguan. Kemudian saudara dikasihi Tuhan, kita juga beres terhadap kepercayaan kita terhadap setiap firman yang pernah kita dengar dari Tuhan Yesus Kristus melalui pemberitaan firman maupun melalui pembacaan firman Tuhan yang setiap hari kita lakukan. Setelah itu saudara dikasihi Tuhan, barulah sikap respon kita yang seperti itu akan membuat kuasa Roh Kudus yang masuk ke dalam diri kita akan leluasa bersaksi tentang Kristus dan akan leluasa mengingatkan kita akan setiap firman yang pernah Tuhan Yesus Kristus katakan, dan terlebih daripada itu akan menuntun langkah kita sebagai wujud penyertaan Allah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ada di dalam tuntunannya, ada di dalam bimbingannya, sampai kelak kita berada di dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, di hari Pentakosta ini, kesimpulan apa yang dapat kita resapkan di dalam hati kita? Mari kita memastikan agar iman di dalam diri kita tidak lagi bercampur dengan keraguan-raguan. Agar kepercayaan di dalam diri kita akan setiap firman Tuhan tidak bercampur dengan keraguan-raguan. Kita membuka hati, menerima kuasa Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Karena yang dikatakan oleh Roh Kudus itu adalah semua yang pernah kita dengar dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu bersyukurlah bahwa Roh Kudus menuntun kita di sepanjang kehidupan kita sampai kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan kami agar kami jangan kembali masuk ke dalam keraguan-raguan akan Tuhan Yesus Kristus. Jangan sekalipun kami meragukan akan setiap kata di dalam firman-Mu, agar kuasa Roh Kudus leluasa di dalam mengingatkan kami akan semua yang pernah Tuhan katakan kepada kami. Kami menyambut pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus, yaitu wujud penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, berkati setiap kami, berkati keluarga kami, senantiasa ada di dalam kekuatan, kesehatan, keselamatan. Tuhan membimbing kami di setiap hari, agar kami di saat-saat akhir nanti layak di hadapan. Terima kasih Bapa. Doa ini panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 236, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Roh Kudus, sinarilah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah senantiasa, oleh karena apapun yang kita alami, kita tak lagi sendiri. Ada kuasa Roh Kudus yang beserta di dalam kehidupan kita, sebagai wujud dari penyertaan Bapa di dalam kehidupan kita. Marilah kita semakin mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita semakin mempercayai setiap kata dari firman-Nya, agar kuasa Roh Kudus menguatkan kita dengan memperingatkan kita akan setiap kata yang pernah Tuhan Yesus katakan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini saya senantiasa berdoa untuk kesehatan saudara sekeluarga. Tetaplah berhati-hati di dalam menjaga diri, menjaga keluarga kita, dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita menaruh percaya bahwa Tuhan akan berkarya, keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan aktivitas kita di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 241, bait yang pertama, ketiga, dan keempat. Inilah hari ke-50. Mama.